Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di Fakta Horor. Fakta horor kali ini datang dari seorang bernama Putra. Cerita ini bermula saat dia pulang bekerja kira-kira pukul 11 malam. Dan dia ditelepon temannya, sebut saja namanya Ali. Dia menceritakan perihal telah melakukan perjalanan di alam gaib dan menggambarkan suasananya di alam tersebut, yang dia sebut alam kajiman. 18 Februari 2018 pukul 20, Ali mengalami koma hingga 2 hari di rumah sakit lantaran beberapa hari yang lalu dia mendapat musibah kecelakaan lalu lintas karena sepeda motor yang ia naiki nabrak portal jalan. Di sambungan telepon itu Ali menceritakan hal yang ia alami pada saat koma. Yang dia ingat waktu itu ia berkendara pada kecepatan 60 km per jam. Karena kondisi cuaca sedang hujan, motor yang ia naiki hilang stabil dan membuat ia terpelanting menabrak pembatas jalan. Saat Ali hilang kesadaran, tiba-tiba ia merasa tercengang bagaimana tidak. Ia merasa berada di suatu tempat bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tempat itu ia melihat rumah terbuat dari kayu dan warga yang memakai baju adat khas Jawa seperti masa kerajaan zaman dahulu. Ali merasa heran perihal kejadian tersebut. Tak selang berapa lama, ia disapa oleh seorang kakek. Beliau menyebut namanya Mbah Parjo. Ali diajak keliling oleh beliau ke kampung tersebut. Di sepanjang perjalanannya, ia melihat anak-anak bermain kelereng dan orang-orang melakukan aktivitas sama seperti yang kita lakukan di dunia nyata. Tapi yang membedakan adalah jam di sana tidak berlaku dan matahari seolah berjalan dengan sangat cepat. Karena hari sudah mulai larut, Ali diajak ke rumah Mbah Parjo untuk bermalam sembari melepas penatnya dan mengobati lukanya. Yang membuat Ali heran adalah selama di tempat itu sedikit pun ia tak merasakan lapar walau seharian dia tidak makan. Istri Mbah Parjo juga menyajikan makanan seperti pisang goreng dan secangkir kopi. Tapi Mbah Parjo tak membolehkan Ali menyantap makanan tersebut. Waktu malam sudah mulai datang, Mbah Parjo mengajak Ali untuk melihat pertunjukan gamelan di balai desa. Lagi-lagi Ali merasa heran. Bagaimana tidak? Semua pemain gamelan itu dan para penonton seolah tak memiliki ekspresi senang sedikit pun yang ada di raut wajah mereka. Seolah menghayati setiap alunan nada yang dimainkan para pemain gamelan, suara seolah-olah sunyi. Hanya suara bunyi musik gamelan itu yang terdengar di telinga. Ali tak berani menanyakan kepada Mbah Parjo perihal yang ia rasakan. Karena rasa penasaran itu seolah tertutup oleh rasa takut. Setelah cukup lama, Mbah Parjo pun mengajak Ali pulang ke rumah untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Ali langsung istirahat dan tak berkata apapun. Saat ia terbangun di pagi harinya, ia kaget. Ia tak mendengar suara bercengkrama, bahkan ia coba mencari Mbah Parjo juga tak ada di rumah. Akhirnya ia pun punya inisiatif untuk keliling kampung mencari beliau. Anehnya, di sepanjang ia berjalan, Ali tak melihat penduduk kampung satupun. Rumah-rumah seolah kosong, ternak-ternak dibiarkan begitu saja, masakan juga ada di atas meja seperti baru disiapkan. Ali bingung, apa yang harus ia perbuat? Dia hanya bisa berdoa dan membaca lafaz Allah sebisa dia. Tak selang lama setelah itu hari sudah mulai senja dan tiba-tiba para penduduk kampung mulai ada di rumah mereka masing-masing. Ali pun bergegas kembali ke rumah Mbah Parjo. Sesampainya di sana, Mbah Parjo duduk di ruang tamu sembari minum secangkir kopi. Ali pun menanyakan perihal beliau tak ada seharian, tapi beliau hanya tersenyum dan tak berbicara apa-apa. Ali pun semakin heran, di manakah sebenarnya ia berada saat ini?
Ia rindu keluarganya, ayah, ibu, dan adik-adiknya di rumah. Tak terasa kira-kira sudah 1 minggu Ali di tempat asing tersebut. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaan misterius yang ia alami. Lalu pada suatu malam Ali memberanikan diri untuk menanyakan perihal tempat yang ia singgahi sekarang kepada Mbah Parjo. Beliau menceritakan semua bahwa saat ini Ali berada di alam yang disebut alam Kajiman. Ali tak mengerti apa maksud beliau, hingga akhirnya beliau berkata, esok Mbah Parjo akan mengantarkan Ali pulang ke rumah. Ali pun sangat senang mendengar kabar tersebut. Ia lalu pamit untuk istirahat karena sudah tak sabar untuk menunggu hari esok tiba. Keesokan harinya Ali diajak Mbah Parjo ke suatu jalan. Di tengah jalan itu Mbah Parjo berpesan kepada Ali, jika ingin pulang dengan selamat jangan sesekali menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Dan sepanjang perjalanan Ali harus membaca syahadat. Jika sudah sampai di rumah, Mbah Parjo berpesan kepada Ali untuk disampaikan kepada ayah, ibu, dan semua keluarga Ali untuk sesekali datang ke rumah beliau. Ali pun mengiyakan amanah beliau dan berpamitan. Sepanjang perjalanan Ali mendengar suara tangisan minta tolong dan suara anak kecil seolah tersiksa. Sesekali menyebut nama Ali juga. Tapi Ali ingat pesan Mbah Parjo, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Dengan rasa cemas dan takut, Ali pun tetap melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Ali mendengar sayu-sayu orang membaca Al-Quran. Hati Ali seolah menjadi tenang karena mendengar alunan Al-Quran tersebut. Dan tak mendengar lagi suara aneh yang membuat hatinya ketakutan. Di ujung jalan, ia melihat ada seberkas cahaya. Lama-kelamaan cahaya itu mulai mendekat dan Ali pun terbangun dari komanya. Ia merasa kaget karena tiba-tiba ia sudah berada di sebuah kamar gawat darurat di salah satu rumah sakit swasta di Blitar. Ia melihat di sekeliling ibunya menangis sembari memeluknya. Ibu Ali mengenakan mukena seperti selepas sholat dan ada Al-Quran di dekat beliau. Ali pun menanyakan kepada ibunya kenapa dia bisa di rumah sakit. Lalu ibunya menjawab bahwa Ali beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan yang membuat tangan dan kakinya mengalami patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit hingga membuatnya koma 2 hari. Ali pun terkejut mendengar apa yang diucapkan ibunya, seolah tak percaya bahwasanya seingat dia berada di tempat yang disebut Mbah Parjo alam Kajiman. Itu sudah 1 minggu lamanya. Entah apa yang telah terjadi, Ali pun tak tahu. Ali mencoba menceritakan perihal apa yang ia alami selama ini kepada ibunya dan menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang kakek bernama Mbah Parjo. Ibu Ali langsung terdiam mendengar nama yang disebutkan Ali tersebut. Lalu ibunya berkata kepada Ali bahwasanya Mbah Parjo adalah kakek Ali. Beliau adalah ayah dari ibu Ali yang sudah meninggal 28 tahun yang lalu karena sakit asma. Ali semakin bingung. Memang setelah keluar, Ali pindah rumah ke Blitar. Ibu dan ayahnya tak pernah ke makam Mbah Parjo. Terakhir sebelum mereka pindah itulah mereka datang ke makam beliau, kira-kira 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar cerita dari Ali selepas Ali sembuh dari sakitnya, keluarga mereka pergi untuk ziarah ke makam Mbah Parjo di Situbondo. Setelah mendengar cerita dari Ali, selepas Ali sembuh dari sakitnya, keluarga mereka pergi untuk ziarah ke makam Mbah Parjo di Situbondo.